Baik. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Salam sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, menjelang akhir pekan ini, kita tetap setia datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Nya, pengetahuan akan kebenaran yang sangat memberkati kehidupan kita semuanya. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam perawatan, dalam pemulihan karena sakit. Tuhan memberkati dan Tuhan menyembuhkan semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa, kita menyambut firman Tuhan. Sungguh benar Bapa di surga, inilah yang kami tahu, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyelamatkan hidup kami dan yang terus memberkati kami. Dan kami berterima kasih karena segala penyertaan kasih Tuhan membimbing dan mencerahkan terus pikiran kami dengan firman-Mu supaya kami siap melaksanakan tugas kami, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang dengan penuh semangat setiap hari datang bersama-sama dalam persekutuan kami, dalam peribadahan kami secara online. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan bersama-sama merenungkan ya, buah roh ialah kemurahan. Kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah 1-2 kali ya mendengarkan bagaimana bagian-bagian dari firman Tuhan telah menjelaskan dengan baik ya bahwa kita sangat bersyukur, kita bangga karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan hati, yang telah mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Dia telah menyelamatkan hidup kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pagi hari ini ya masih berkaitan dengan tema kemurahan hati Tuhan. Buah roh ialah kemurahan. Ya, saya mengajak kita untuk membaca dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Ya,
pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2. Kita akan membaca sama-sama. Bagaimana kemurahan hati Tuhan. Buah roh ialah kemurahan. Kemurahan hati Tuhan yang tiada henti-hentinya untuk membentuk pribadi dan karakter daripada pelayanan kita melalui contoh yang kita akan lihat dari kehidupan, pelayanan, dan pengorbanan, kebaikan yang Tuhan lakukan melalui hambanya Rasul Paulus. Dan ini adalah kesaksian hidupnya dari 1 Tesalonika pasal 2, dan kita dapat belajar banyak dari cara Paulus melayani. Itu sungguh sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Jadi sejak Paulus diselamatkan, dia diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita lihat, Bapak Ibu Saudara, tidak berkesudahan ya, buah roh kemurahan hati Tuhan yang selalu berlaku, bekerja ya, nyata di dalam kehidupannya ya, di tengah-tengah begitu banyak persoalan bukan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh pihak lain. Namun Paulus selalu menunjukkan motivasi kemurahan hati Tuhanlah yang dia sadari sebagai sumber kekuatan baginya dan juga bagi jemaat yang dilayaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ya. Saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang pertama ya. Ya, jadi sekali lagi pada pagi hari ini kita masih meneruskan ya perenungan akan firman Tuhan berkaitan dengan tema besar kita, yaitu buah roh. Buah roh ialah kemurahan, bagian yang kelima ya. Ya, kita lihat di ayatnya yang pertama, Paulus katakan 1 Tesalonika pasal 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, setiap kali Paulus datang kepada jemaat yang dilayaninya, motivasi dia adalah untuk menambahkan ya karunia Tuhan, yaitu kebenaran-kebenaran yang lebih membuat mereka lebih bersemangat melayani dan memberitakan tentang kebaikan Tuhan, untuk supaya setiap jemaat yang dilayani, setiap orang yang mendengar lebih dalam lagi mengerti tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya. Hanya itu motivasi daripada Paulus ketika dia ya menjumpai ya orang-orang yang dilayaninya. Ya, dia tidak mempunyai maksud motivasi yang lain daripada untuk sungguh-sungguh supaya membuat setiap orang yang mendengar ya pemberitaannya itu lebih mengerti lagi tentang kemurahan hati Tuhan. Ya, jadi itu maka tidak akan pernah sia-sia ya kedatangannya. Maksud daripada pelayanan Paulus itu sangat clear, sangat jelas motivasinya untuk mengasihi jemaat-jemaat. Nah, kita lihat di ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus sangat menyadari ya sejak semula ketika Tuhan Yesus menyelamatkan hidupnya,
Tuhan Yesus di awal keselamatan Paulus sudah memberitahu bahwa untuk pelayanan, pekerjaan, memberitakan kebenaran Tuhan itu, ya, itu adalah satu pekerjaan yang tidak bisa dikatakan sesuatu yang dapat dianggap enteng atau dianggap mudah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak menerima kebenaran Allah, tidak menerima berita tentang salib Kristus. Banyak orang yang tidak membuka hatinya, bahkan ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang melakukan penganiayaan atau membuat penderitaan, ya, caci maki kepada pemberita-pemberita kebenaran seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan apa yang benar, menyaksikan kebenaran tentang Yesus itu, ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada jaminan bahwa tidak akan menghadapi berbagai macam permasalahan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, karena dunia tidak mengenal kebenaran, maka akan ada perlawanan, ya, ada hal-hal yang terjadi yang tidak menyenangkan di dalam tugas pemberitaan Injil Kristus. Dikatakan Paulus mengalami banyak penganiayaan dan dengan perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan, tidak mungkin ya orang seperti Paulus ini bisa konsisten, Bapak Ibu Saudara, karena ya dia melakukan yang baik untuk orang lain, tapi dibalas dengan ya perbuatan yang tidak menyenangkan atau bahkan ya melakukan ketidakadilan terhadap Paulus, Bapak Ibu Saudara. Itulah kenyataan yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa Allah tidak berdiam begitu saja kepada hamba-hambanya, ya, tapi Tuhan memberikan pertolongan. Dikatakan di situ, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang rindu untuk menyaksikan kebenaran Kristus, maka saudara-saudaraku, orang-orang yang penakut, orang-orang yang kecut, ya, orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, yang labil, ya, yang mudah atau orang yang peragu, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sanggup bertahan ya untuk terus bisa menyaksikan kebenaran Kristus di tengah-tengah penolakan dunia. Tetapi saudaraku, oleh kemurahan hati Tuhan, Paulus katakan di dalam perjuangan yang berat, karena Allah tidak tinggal diam, ya Allah akan menyertai dan sedang menyertai. Apa yang dilakukannya ya adalah untuk semata-mata kebaikan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, di ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, amin, atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di tengah-tengah zaman informasi teknologi, ya, di zaman internet sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ya, begitu mudahnya ya orang-orang menemukan ya tipu daya, ya, begitu mudahnya orang membagikan, men-share, di-share saja Bapak Ibu Saudara, ya, informasi-informasi yang menyesatkan, dan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mempunyai kemurnian hati, kesetiaan kepada Tuhan, akan menjadi korban daripada berita-berita bohong saat ini di media sosial, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ya
Rasul Paulus mengingatkan dan menyampaikan bahwa motivasi dia, ya Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa maksud nasihat-nasihat, ya perkataan-perkataan yang kami sampaikan bukan timbul dari ya hati yang tidak murni, tetapi sungguh ini adalah merupakan berita ya kesucian, kekudusan Kristus yang menjadi berkat yang besar bagi setiap orang yang mendengarnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi motivasi Paulus sebagai pelayan Tuhan, ya melayani semua orang, tidak ada udang di balik batu, ya, tetapi dia sungguh-sungguh karena ingin membuat semua orang yang mendengarkan firman Tuhan supaya lebih mengerti akan kemurahan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan motivasi seorang pemimpin, seorang pelayan yang patut dicontoh ya dan patut diteladani, karena itulah yang selaras dengan apa artinya ya kita percaya kepada salib Kristus. Itulah yang selaras, yang sebanding dengan kasih Kristus yang sempurna, ya di mana Yesus Kristus telah berkorban mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kasih-Nya yang sempurna itu bisa diberitakan kepada semua orang sebagai jalan keselamatan. Dan Tuhan pasti memampukan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memberikan jalan keluar ya terhadap setiap persoalan, rintangan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, supaya kita tetap bisa menjadi orang-orang yang menyaksikan kasih Tuhan secara konsisten dan konsekuen. Ya, ada perlindungan dari Tuhan. Maka dikatakan bahwa karena motivasi yang benar ini, ada keberanian yang timbul di dalam hatinya, ya, sehingga orang-orang bisa melihat ya siapa itu Kristus dan bagaimana Yesus Kristus begitu mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang keempat dikatakan sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah yang menguji hati kami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita rela dan rindu untuk terus memahami prinsip hidup yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa kita dikaruniakan Tuhan kebaikan dan kita mau melayani orang lain dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita memberitakan kebenaran firman kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, tidak semata-mata karena ada motif-motif untuk menyenangkan hati orang, Bapak Ibu Saudara. Ya artinya menyenangkan hati orang lain itu artinya adalah karena ada maksud-maksud tertentu, ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Paulus tidak mempunyai model pelayanan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak merancang ya program-program bagaimana supaya ketertarikan manusialah yang akan dicapai olehnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kesenangan hati Tuhan, ya, itulah yang paling utama, bagaimana supaya pemberitaan kebenaran itu murni disampaikan karena memang kasih Kristus mengalir di sana. Amin. Itulah yang ingin menjangkau hati setiap orang agar mengerti akan kemurahan hati Tuhan di dalam Kristus Yesus, bahwa Allah begitu mengasihi hidup kita dan Dia telah menyelamatkan kita, Dia mengampuni segala kesalahan kita, dan Allah tidak akan membuang hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tapi akan merawatnya, akan memeliharanya, karena kita adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, motivasi yang murni ini harus terus dipelihara, harus terus dirawat oleh setiap orang yang percaya, terutama ya kepada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, ya, sebagai orang-orang yang menyampaikan pesan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
ya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengejarkan kebenaran kepada setiap jemaat, kepada setiap para pendengar, maka tanggung jawab orang yang melayani, yang berbicara itu adalah dikatakan bahwa itu adalah karena Tuhan telah mempercayakan, ya, dan menganggap layak, selaras, sebanding, ya, harmonis dengan maksud daripada kebenaran firman Allah. Itulah yang harus menjadi motivasi bagaimana kita melayani orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri, lalu kita mencoba untuk menyenangkan hati semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tidak mungkin itu bisa timbul dari hati seorang yang hanya biasa-biasa saja di dalam kerinduannya. Pasti itu datang dari, ya, pengalaman seperti Paulus, karena sudah terbiasa menghadapi berbagai tantangan, permasalahan di dalam kehidupan, tapi dia sudah merasakan terus bagaimana Allah mengembangkan, ya, memperkembangkan dan menguatkan terus hatinya, memberikan kepadanya keyakinan-keyakinan yang lebih dalam bahwa maksud dari semua pelayanannya, maksud dan tujuan daripada dia berbicara kepada orang lain adalah tidak lain daripada supaya membuat setiap orang lebih mengerti, lebih clear lagi, ya, rintangan-rintangan disingkirkan dari keraguan-raguan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Itu penting terus dibina. Amin, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bersama-sama, ya, meyakini bahwa begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita ini, dan maksud dan tujuan kita, tujuan Tuhan bagi kita, sekalipun kita diperhadapkan kepada permasalahan masalah dalam kehidupan kita ini, tidak ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk melatih kita, melatih iman kita untuk memperkembangkan kesetiaan kita, bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Amin. Kita memuliakan Tuhan yang penuh kemurahan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, Dia kita percaya akan memperlengkapi segala apa yang masih kurang di dalam apa yang kita butuhkan untuk bisa tetap menjadi pribadi dan kelompok orang-orang percaya yang setia kepadanya, menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan kepada dunia yang terhilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita terus diisi oleh pengetahuan akan kebenaran, akan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang begitu baik. Dia rela mati menggantikan kita, yang seharusnya kita yang dicampakkan ke dalam kebinasaan, api neraka yang menyala-nyala. Tapi Dia, Yesus, Tuhan kita, Dia rela, Dia mau mati menggantikan kita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini, yang mulia ini, tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi sumber perenungan kita setiap hari di dalam segala perkara apapun. Kita melihat kasih Tuhan melalui pengorbanan Kristus itu akan terus membangkitkan hikmat, membangkitkan bijaksana dan kekuatan daripada Tuhan untuk kita memahami setiap perkara di dalam kehidupan kita ini. Karena di sanalah, ya, Tuhan Allah menaruh, ya, rahasia kebenarannya yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya, yang setia, terus mau bertumbuh, mengenali, ya, mengerti segala pengetahuan akan kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi ini tidak bermaksud bahwa Paulus katakan kami memberitakan Injil bukan karena untuk menyukakan, menyenangkan hati manusia. Itu tidak berarti bahwa Paulus berbicara sembarangan dan tidak menghargai perasaan daripada orang-orang yang dilayaninya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentu saja dia mengajarkan kasih itu panjang sabar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kasih itu lemah lembut dan kasih itu mengampuni satu dengan yang lain dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, maksud daripada Rasul Paulus di sini adalah karena
kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu tidak selalu berbanding lurus ya dengan sambutan dari orang yang menerima kebaikan lalu membalas juga dengan kebaikan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi di sini tidak perlu kita kecewa dan tidak perlu kita mundur dan tidak perlu kita menjauh dari kebenaran Allah hanya karena orang lain tidak setia kepada firman Allah. Tetapi di sini yang harus dijamin adalah bagaimana motivasi kita, dorongan daripada hati kita, pikiran kita itu bersumber dari keyakinan bahwa semuanya ini karena ingin supaya semua orang mengenal kemurahan hati Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi itu adalah patron ya daripada motivasi ya bagaimana melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan tadi di ayatnya selanjutnya, ya dikatakan di ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat berterus terang ya. Paulus di sini ya menyampaikan motivasi terbesarnya tidak sama dengan pengajar-pengajar palsu. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak sama dengan nabi-nabi palsu, tidak sama dengan pemberita-pemberita yang menyelewengkan ya firman Allah dengan maksud-maksud untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan jelas sekali menyampaikan bahwa dikatakan kami tidak pernah bermulut manis dan kami tidak mempunyai maksud loba atau mencari keuntungan bagi diri sendiri yang tersembunyi, dan Allah adalah saksinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa ya originalitas daripada ya pemberitaan ke firman Injil Kristus itu tidak dinodai oleh kekhawatiran-kekhawatiran dunia, ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Bapak Ibu Saudaraku, keinginan-keinginan daging yang mencari keuntungan bagi diri sendiri supaya dipandang oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu disingkirkan oleh Paulus dari dalam hatinya, dari setiap sikap-sikap pelayanannya kepada jemaat. Karena saudaraku, baginya sudahlah cukup kasih karunia Allah yang begitu luar biasa menyelamatkan hidupnya, ya sehingga dia boleh yakin, kita boleh yakin Bapak Ibu Saudaraku semuanya sama seperti Paulus, bahwa setiap perkataan dan setiap apa tindakan yang kita lakukan, semuanya itu adalah semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga hal yang demikian, tidak bisa dengan pikiran kita sendiri, tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Karena manusia itu ya gampang berubah pikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia itu rentan terhadap kejatuhan. Manusia itu gampang Bapak Ibu Saudara mengubah janjinya. Dan manusia itu Bapak Ibu Saudaraku banyak yang mudah ya terpengaruh, terseret dengan keadaan-keadaan dunia yang bisa menimbulkan sakit hati di hadapan Tuhan. Dan tidak sedikit orang Bapak Ibu Saudara yang menyesal pada akhirnya karena mereka tidak konsisten, ya tidak setia datang kepada pengetahuan akan kebenaran, sekalipun mereka mengaku adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi banyak orang-orang percaya yang pada akhirnya menjadi batu sandungan dan membuat orang lain menjadi ragu dan tidak mau lagi mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya di ayatnya yang ke-6 dikatakan tadi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain,
sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ini sangat luar biasa, sebab di sini kita lihat bahwa ya godaan untuk menerima pujian dari manusia, aplaus, tepuk tangan dari manusia, dari orang lain, itu Bapak Ibu Saudara menggiurkan ya untuk ya menjadi orang yang dipuji, yang dihormati, yang disanjung. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang sangat menarik oleh dunia ya. Bapak Ibu Saudara, itu yang dicari oleh dunia, bagaimana supaya orang lain mengakuinya, bagaimana supaya banyak orang memuji-muji dirinya, dan bagaimana supaya banyak orang juga ya bisa memberikan segala sesuatu yang menggiurkan, dan saudara bisa menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri dari banyak orang yang dengan mudah tertipu karena tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat di sini Rasul Paulus secara konsisten, dia Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa kebenaran, kemurnian daripada Injil Kristus tidak sepadan dengan motif-motif pelayanan seperti itu. Ya, seperti apa? Motif-motif pelayanan yang ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya atas dasar pelayanan, maka kita lihat, belajarlah dengan prinsip-prinsip, karakter-karakter hidup yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dia tidak bermaksud untuk supaya semua orang mengakui dirinya, supaya semua orang memuji dirinya, tapi supaya semua orang mengakui Yesus Kristus dan memuji, meninggikan Tuhan Yesus. Itulah motif yang terbesar dari pemberitaan firman atau pelayanan, setiap apa yang dilakukannya kepada semua orang, baik kepada orang percaya di tengah-tengah anak-anak Tuhan, maupun di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya di tengah-tengah orang-orang dunia. Selalu Paulus menjaga kemurnian hatinya. Semuanya itu dilakukannya oleh karena kemurnian hatinya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang bermurah hati kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka itu juga menjadi ya motivasi kita bersama, bahwa karena kemurahan hati Tuhan, kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita, satu-satunya motivasi yang terbesar bagi kita untuk membentuk setiap perkataan-perkataan, ya keputusan-keputusan, dan juga segala tindakan perbuatan kita adalah dialaskan, didasarkan pada ya kesadaran kita bahwa semuanya itu kita lakukan karena kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu tidak mungkin bisa dialami seseorang hanya ya sekilas memahami firman Tuhan, tetapi harus berakar, bertumbuh dan mendalam di dalam setiap pemahaman kita terhadap firman-Nya yang meneguhkan hati kita, bisa memampukan kita senantiasa konsisten memuliakan Tuhan. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini tidaklah ya susah untuk dipahami. Ya, seorang ibu yang selalu memikirkan kebaikan untuk anak-anaknya, seorang ibu yang selalu berkorban, ya bahkan terkadang dia harus ya menyangkal perasaannya ya demi untuk kebaikan dan mengasuh dan merawat anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itulah kemurahan hati bukan memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain, kebaikan orang lain. Itulah yang paling menonjol di dalam ya karakter daripada
ya sikap daripada orang yang sudah mengenal kemurahan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab itulah yang dilakukan oleh anak Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak memikirkan, mementingkan dirinya sendiri, dan dia rela menderita, ya rela memikul salib, dan dia rela menerima sengsara, menerima bahkan hukuman, ya bahkan nyawanya dikorbankan supaya hidup kita diselamatkan dari dunia yang gelap dan yang terhilang ini. Amin. Supaya kita mempunyai persekutuan yang benar dan kita memperoleh janji Tuhan, keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya, hidup yang dibangkitkan dari kematian, dan kita memperoleh berkat kemurahan daripada Tuhan secara permanen. Kita mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan karena Roh Kudus yang mempersatukan kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus, sebab kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita belajar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan tadi, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab apa? Saudaraku, karena tidak semua orang bisa menunjukkan hati yang baik, tidak semua orang bisa berlaku ramah, tidak semua orang ya mempunyai satu prinsip untuk menghargai satu sama lain. Tapi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dia tetap memberikan keteladanan, contoh bagaimana dia katakan seperti seorang ibu yang tidak mudah tersinggung oleh karena ya ketidakpengertian anak-anaknya, ya tetapi tetap dengan panjang sabar untuk membimbing, mengasuh dan berkorban sampai anak-anaknya menjadi dewasa dan mengerti bagaimana hidup saling mengasihi dan bagaimana menghargai kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 8 dikatakan, demikianlah kami. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang sangat besar akan kamu, bukan saja telah rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi yang demikian juga Allah betapa saleh dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ya, betapa kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Jadi di sini Paulus sudah membentangkan, ya sudah ya secara terang benderang dia berkata-kata kepada jemaat Tesalonika ini. Dia tidak menyembunyikan sesuatu apapun, Bapak Ibu Saudara, kepada mereka, ya bahwa dikatakan Paulus menjadi contoh teladan bukan hanya dalam satu hal, dalam semua hal, di dalam hal menanggung beban pelayanan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa dia berjerih lelah, dia bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban ya bagi siapapun pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, dia berhak untuk meminta untuk supaya dia dibayar sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia berhak untuk mendapatkan upah dari hasil kerja kerasnya, Bapak Ibu Saudara, untuk merawat dan membina dan melayani jemaat. Tapi apa yang dia katakan di situ, Bapak Ibu Saudara? Supaya tidak merintangi kemurnian Injil Kristus,
Bapak Ibu Saudara, dia bekerja siang dan malam supaya tidak ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa dia melayani karena ingin mendapatkan sesuatu, ya, imbal balik daripada orang-orang yang telah dilayaninya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya, tidak akan ditemui, tidak banyak lagi ditemui, ya, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan seperti Rasul Paulus di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, yang penuh dengan kerelaan melayani jemaat tanpa menuntut kewajiban daripada jemaat, tapi dia menuntut dirinya untuk wajib memberitakan, mengajarkan, dan mendidik jemaat, memberikan contoh teladan bahwa segala pelayanan yang dilakukannya Tuhan sanggup dengan kemurahan hatinya akan memelihara hidupnya, dan dia tidak menjadi orang yang ragu-ragu supaya bisa menjadi contoh dan teladan bagi semua orang yang dilayaninya, bahwa Tuhan Yesus memelihara hidup kita dengan sempurna oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah ditunjukkannya dengan kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib adalah bukti kasih Allah yang paling sempurna untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak membiarkan hidup kita, tidak membiarkan diri kita, tidak membiarkan kita seorang diri untuk menghadapi segala permasalahan dan bahkan menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia membela hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah merupakan prinsip yang sangat mulia Bapak Ibu Saudara, yang tidak akan kita temukan dari dunia ini dan tidak akan kita temukan dari manusia, dari siapapun. Kita hanya menemukan, ya, prinsip-prinsip kehidupan dengan kemurahan hati Allah melalui firman Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pentinglah bertumbuh terus di dalam pengenalan akan firman Tuhan, firman kasih karunia-Nya, karena firman kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itulah yang meneguhkan iman kita. Setiap hari kita membutuhkan nasihat dari firman Tuhan. Setiap hari kita membutuhkan dorongan, motivasi, Bapak Ibu Saudaraku, dari firman Tuhan. Kita membutuhkan sokongan, ya, dukungan yang kuat, ya, dari keyakinan atas kita memperoleh pengertian-pengertian yang benar akan firman-Nya, supaya kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, semua orang, pelayanan yang kita lakukan, semuanya digerakkan oleh motivasi kita bersama satu dengan yang lain, bahwa kita melakukan segala sesuatu ini adalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia, tetapi kita tahu bahwa Allah menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang selalu setia dan konsisten memikirkan kepentingan orang lain untuk mengenal kasih Kristus yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semuanya di pagi hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan, memberikan bijaksana, hikmat dari Tuhan kepada kita semua, ya, sebagai solusi jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya melalui iman kita kepada firman-Nya. Kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kemurahan hati-Mu lah kami sanggup tetap untuk memuliakan nama-Mu di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, pemberitaan. Kami tahu Engkau yang memurnikan hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu, dengan kekudusan-Mu, ya Tuhan. Engkau terus menempelak, dan Engkau terus memproses hati dan pikiran kami supaya terus diubahkan, sehingga tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dan segambar dengan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah bangkit dan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang kami banggakan, memimpin setiap perkara dalam kehidupan kami dengan keadilan-Mu. Terima kasih karena Engkau membela hidup kami dari perkara-perkara dunia yang mengecewakan, perkara-perkara dunia yang menyakitkan, dan perkara-perkara dunia
yang begitu menggiurkan, tetapi Engkau membela hidup kami supaya tetap di jalur kerinduan. Semuanya karena Engkau rindu supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, memuliakan-Mu, melayani-Mu. Itu adalah kerinduan kami yang terbesar. Dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan sukarela, dengan hati yang terbuka untuk menyambut, menerima, mempercayai, dan merenungkannya, menikmatinya, dan bahkan membagikannya kepada semua orang menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah hidup mereka semuanya. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Bet dan terima kasih semua saudara-saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu besok pagi ya di akhir pekan kita. Saudara tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Charles. Amin. Terima kasih Bu. Ya.